Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir semester 1 untuk kelas 10 ya. Ini mengenai end of term 1 atau ujian akhir semester lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita langsung saja ya. The following text is for question 1 to 5. Silahkan kalian bisa terjemahkan sendiri mengenai bacaannya ya. Saya rasa Pak Jul tidak perlu mengartikan, atau Pak Jul saya akan baca artikan, tapi kalau misalkan kalian tidak perlu membaca, silahkan di pause dibaca sendiri atau langsung skip saja gitu ya. Min Yogi juga diketahui sebagai BTS Suga, merupakan ambasador duta besar global yang terbaru untuk Asosiasi Basket Nasional. Pengumuman ini diumumkan pada tanggal 20 Juli 2021. Hal ini untuk menarik jutaan penggemar dari seluruh dunia agar terkejut atau agar kagum. Sebagai anggota dari supergrup BTS, Suga akan menjadi lebih terkenal sebagai seorang public figure ya. Namun dia juga sangat concern di mensponsori pada olahraga basket. Suga seringkali menggunakan jersey basket selama perform atau selama pertunjukan di video musiknya. Dia selalu menulis lagu yang dikatakan sebagai Ditswita yang meliputi referensi mengenai bola basket. Dengan hal tersebut, NBA akan memiliki kesempatan ya untuk bekerja dengan Suga dan mengembangkan kemampuannya untuk menarik audiens atau penggemar yang lebih muda. Sebagai duta besar global, Suga juga akan membantu mempromosikan misi NBA to unify and inspire. Unify itu apa ya? Sebentar Pak Jul cari di kamus. Unify itu menyatukan dan menginspirasi dunia tentang bola basket. Dia akan bekerja dengan liga untuk membentuk sebuah konten baru di dunia untuk para penggemar, meliputi posting di media sosial, materi promosi dan lainnya. Pada akhirnya NBA akan mensupport pekerjaan Suga dan memberikan sebuah penghargaan mengenai usahanya. Partnership atau kerjasama antara Suga dan NBA menghasilkan berita yang bagus ya, baik untuk BTS maupun penggemar basket. Sebagai tandanya adanya fenomena penyatuan. Jadi menyatukan antara BTS dengan basketball itu maksudnya. Suga memberikan model untuk jutaan penggemar di dunia, dan pengaruhnya di NBA dapat memberikan atau dapat membantu menyebarkan pesan dari liga NBA ya, yang dimaksud, yang meliputi inclusivity, kemudian kerjasama dan dedikasi. Kesimpulannya, BTS Suga memberikan nama baru bagi duta besar global, bagi duta global untuk NBA. Kerjasama ini sangat signifikan bagi keduanya, baik BTS maupun basketball, dan penggemar basket secara global, sedemikian hingga membawa keduanya ke dunia yang menjadikan lebih signifikan dan berpengaruh terhadap fenomena budaya. Sebagai duta besar global, Suga akan bekerja dengan NBA to promote, untuk mempromosikan misinya dan menghasilkan konten baru yang menginspirasi dan mempersatukan penggemar seluruh dunia. Ini kayaknya diulang ini tadi. Nah ini, to unify and inspire. Nah ini sebenarnya diulang ini.
Oke, yang nomor satu, who is BTS Suga? Itu jelas ya, BTS itu kan penyanyi, member of boy band group, member of BTS ya. Jadi jawabannya D. Kemudian yang dua, what announcement came in July 20 and 2021? Yang diumumkannya adalah bahwa di sini BTS Suga's ambassadorship with the NBA. Nah, ini kan pengumuman Global Ambassadors for the National Basketball Association. Nah, this announcement, this ini refers to the newest global ambassador for the National Basketball Association. Nah, ini reverse ke kalimat sebelumnya. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang E. 3 sekarang. Why was Suga named as the NBA ambassador? Kenapa Suga dinamakan sebagai diangkat menjadi duta NBA? Karena because he, nah ini ada, he even wrote a song called That's Vita that includes basketball reference. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah because he wrote a song about basketball. Jadi jawabannya yang 3 adalah yang E. Ini ya yang E ya. Kemudian yang keempat, what will Suga do as an NBA ambassador? Apa yang dilakukan Suga setelah sebagai duta NBA? Nah, pada intinya dia tadi akan create new content and promote the NBA mission. Jadi mempromosikan dan membuat konten baru dari misi NBA. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian yang kelima, why is the partnership between Suga and the NBA significant? Ya, karena keduanya itu menyatukan. Penyatuan dua culture ya, bisa dikatakan culture antara basketball olahraga ya dengan BTS. BTS itu kan seorang entertainment. Nah, jadi bisa dikatakan it marks the union of two global cultural phenomena. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk the following text is for question 6 to 10. Minggu yang lalu sekolah saya mengadakan modern dance ya, kompetisi modern dance. Temanku dan saya ingin melihatnya. Kita benar-benar ingin melihatnya untuk beberapa bulan. Sudah menginginkan untuk melihat event tersebut untuk beberapa bulan, dan we were all so excited, dan kami sangat gembira untuk melihat grup favorit kami yang akan perform secara live. Ketika kami datang ke modern dance perform ke tempat ini ya kompetisinya, kita memberikan tiket, kita langsung datang ke tiket booth, jadi tempat pembelian tiket itu. Di sana terdapat beberapa area yang dialokasikan untuk beberapa performan yang berbeda. Kalau modern dance itu kan mestinya memakan banyak tempat ya, makanya ini dialokasikan di banyak tempat dengan alokasi tempat yang berbeda. Kami kemudian berjalan mengelilingi, melihat secara umum, melihat ya tempat secara nyaman dengan pemandangan yang bagus dari performa dari para penari. Akhirnya kita menemukan sebuah spot yang kita inginkan. Performa pertama dari grup yang pertama, penari dan kostumnya sangat menarik. Setelah beberapa perform yang kita nikmati, kita membeli beberapa makanan dan minuman dari salah satu stand ya, dan kemudian melanjutkan menonton performa selanjutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dan banyak orang kemudian datang dan atmosfer menjadi lebih energetik, jadi lebih meriah lah istilahnya. Kemudian kami melihat beberapa performa yang menarik dari beberapa grup modern dance yang populer, yang terkenal, dan juga
yang pernah kita pelajari dan juga beberapa gerakan dance yang baru yang pernah kita pelajari yang kita suka. Kami sangat senang ketika grup favorit kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di dalam kompetisi. Momen tersebut adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk beberapa bulan yang tidak pernah terpuaskan. Jadi ini dua orang ini sebenarnya menunggu performa grup favoritnya ini. Mereka perform dengan tariannya sangat bagus dan kostumnya sangat colorful, jadi sangat berwarna-warni mungkin, dan sangat atraktif. Kami sangat menikmati performa dari modern dance kami. Kami lelah tetapi bahagia. Kami menghabiskan hari untuk melihat performa yang impresif ya, performa dari modern dance tadi ya, yang secara menyenangkan dan impresif dengan teman-temanku dan dengan teman-teman, dan sangat menyenangkan, merupakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak akan bisa dilupakan. Nomor 6, what is the best title for the text? Judul teks tersebut tentunya adalah a day. Lebih tepatnya adalah My Enjoyable Experience. Karena apa? Karena ini dia menikmati suasana dari awal sampai dengan akhir. Dan dia di akhir statement, di akhir paragraf dia menyatakan bahwa that we will never forget. Jadi dia itu sangat berkesan sekali. Jadi lebih tepatnya adalah My Enjoyable Experience. My Enjoyable Experience itu yang lebih tepat. Kemudian yang ketujuh, we had been looking forward to the event for several months. From the sentence we can infer that. Nomor 7 ya. Kami looking forward, menunggu-nunggu event ini untuk beberapa bulan. Jadi kita bisa mengatakan atau mengambil kesimpulan bahwa the writer and her friend itu sudah menunggu lama. Ya. Had been waiting for the event. Jadi jawabannya adalah yang E. 8. More and more people came and the atmosphere become more energetic. From the sentence we can infer that. Bisa dikatakan semakin banyak orang semakin datang berarti semakin ramai ya. Jadi many people came to watch the modern dance enthusiastically. Jadi jawabannya adalah yang E. 9. And even learn some new dance movement that we like. From the sentence we can infer that. And even learn some new dance movement that we like. Bisa diketahui bahwa the writer like to learn how to dance. Jadi penulis itu juga suka untuk belajar bagaimana caranya menari. Seperti itu. Berikutnya, why was the writer tired? Because, kenapa si penulis itu lelah? Karena dia tadi kata kuncinya adalah we spend the day. Jadi dia itu menghabiskan seharian. Jadi bisa kita jawab kalau di sini adalah it took a long time watching the modern dance competition. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu yang lebih tepat sekiranya. Karena dia menghabiskan banyak waktunya, seharian penuh gitu. Lanjut, the following text is for question 11 to 15. Making sushi with seaweed. Membuat sushi dengan rumput laut. Salah satu makanan yang terkenal, sebuah kebiasaan makan di Jepang adalah berhubungan dengan rumput laut yang digunakan untuk diet. In this marine plant, tanaman laut, mineral, iodine, copper, and iron, copper, tembaga, iodine juga dan iron besi ya,
ditemukan sepanjang antioksidan, protein, fiber, serat, dan beneficial adalah omega, lemak yang baik, yaitu omega 3 yang sangat berguna untuk menjaga tubuh kita, yang berguna untuk menjaga untuk fungsi sel di dalam tubuh kita, karena mereka akan menjaga kita tetap sehat. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana untuk menyiapkan sushi, sebuah makanan Jepang yang sangat lezat dengan rumput laut, ya. Untuk membuat sushi kamu butuh sheet lembaran nori, rice itu nasi, dan filling. Wajul nggak tahu itu filling di sini. Filling kan bukan berarti mengisi ya. Coba saya cari di filling. Isian. Nah, dan juga isian. Jadi ada nori seed, kemudian nasi, dan isiannya tergantung apa. Nori seed adalah rumput laut yang dikeringkan, yang kemudian dipres itu maksudnya ditekan menjadi sebuah lembaran. Kamu dapat menemukannya di beberapa toko atau supermarket di seluruh Indonesia. Isiannya tergantung pada pilihanmu. Kamu dapat menggunakan chop vegetable. Chop apa nih? Cincang ya. Sayur dicincang. Steam shrimp. Waduh, ini istilah makanan Pak Jul nggak familiar ini. Shrimp udang ya. Shrimp yang udah di steam. Kemudian chicken, ayam ya. Di samping dari komposisi tersebut, kamu dapat menambahkan bamboo mat to help you roll. Bamboo mat-nya itu untuk alat bantu. Jadi kayak lembaran bambu yang tipis itu yang berfungsi nanti untuk membantu menggulung susinya. Sushi itu kan digulung ya, seperti itu. Berikutnya, when you have all the ingredients, ketika kamu sudah memiliki komposisi, letakkan nori seed ya, lembaran nori di atas bambu mat. Setelahnya kemudian sebarkan atau letakkan rice, nasi di sepanjang seed tersebut, di atasnya nori tadi. Kemudian masukkan isian di atas nasi, kemudian tekan secara perlahan, nasi secara pelan-pelan. Sesudahnya gunakan bambu mat untuk meroll, untuk menggulung. Kemudian sesudah tadi ya, isiannya udah diletakkan di atasnya, kemudian digulung dengan nori bersamaan dengan nasi dan juga isiannya. Kemudian tekan bambu mat tadi sepanjang gulungan. Akhirnya kemudian remove itu maksudnya ambil ya. Setelah digunakan untuk menggulung, kemudian diambil lagi bambu mat tadi dan iris large sushi yang besar tadi kepada menjadi potongan-potongan sushi yang lebih kecil. Nah, tadi kan gulungannya besar, kemudian dipotong kecil-kecil. Dari paragraf di atas kita dapat belajar untuk membuat sushi dengan rumput laut yang tidak sulit. Mengenai komposisi dan alatnya sangat mudah, sederhana ya. Ini berarti mengadopsi makanan Jepang, kebiasaan makanan Jepang ke dalam menu diet kita atau menu makanan kita ya, itu adalah sangat mungkin, dan sehingga kita memiliki kesempatan untuk hidup sehat seperti itu. 11.
From the text we can understand that the topic of the paragraph is, nah ini urusannya dengan how to make sushi with seaweed. Jadi membuat sushi dengan rumput laut. What is nori like? Nori itu seperti lembaran, berarti sheet. Itu kan dikatakan nori sheet, berarti mestinya flat ya, datar. Jadi E ya di sini. Kemudian 13. Wheat is not an ingredient of sushi. Rice benar, nori sheet benar, shrimp benar, curried chicken itu juga benar. Nah, yang tidak benar adalah bambu mat ya. Bambu mat itu adalah fungsinya alat untuk membantu menggulung, bukan ingredient of sushi ya. Jadi 13 jawabannya adalah D. 14. As they should and keep your health. Nah, SD ini mesti sebelumnya itu kan masalah beberapa jenis makanan ya, kalau nggak salah tadi kata-katanya itu as they should keep. Nah, di sini as they should and keep your health. Nah, mestinya they ini refers to antioxidant, protein, fiber, and beneficial omega 3. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa they itu refers to nutrients, ya, all the nutrients kalau di sini. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya 15. This means that adopting Japanese eating habits into our diet is feasible. Feasible itu mungkin. Jadi kita bisa buat gitu loh. Jadi di sini dikatakan the underlined word can be replaced by feasible, itu mungkin, berarti mestinya jawabannya adalah possible. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, yang the following text is for question 16 to 20. Ini tentang apa? Ini tentang makanan lagi ternyata. Wah, enak sekali nih. Semester 1 kelas 10 ini urusannya makanan semua. We know that the ingredient, kita mengetahui bahwa beberapa komposisi makanan yang kita konsumsi adalah sangat krusial untuk mendapatkan nutrisi, karena beberapa item itu mengandung variasi nutrisi dan vitamin. Namun it is equally important. Namun sangat penting untuk memperhatikan bahwa mempersiapkan makanan to pay attention to, kita harus mematuhi aturan untuk menyiapkan makanan, karena beberapa treatment yang tidak benar dapat compromise. Compromise itu apa ya? Compromise. Ini mengandung maksud apa? Karena treatment yang tidak baik dapat dikompromikan the nutrient within. Ini maksud kemungkinan besar. Kadangkala ada beberapa, di sini kan masalahnya menyiapkan makanan itu kan harus mematuhi beberapa aturan atau perlu diperhatikan. Tapi ada beberapa orang kalau misalkan seleranya sukanya manis, jadi manis terus. Sukanya asin, tambahin garam terus. Pengennya gurih, tambahin penyedap penyedap rasa terus. Nah, itu yang dikatakan sebagai incorrect treatment, seperti itu ya. Sebagai contoh, untuk memasak di rumah lebih suka cooking at home is preferable to eating at. Sebagai contoh, memasak di rumah itu lebih baik dibandingkan makan di restoran. Ketika kamu menyiapkan makananmu sendiri, kamu dapat menjamin bahwa komposisinya adalah sesuai dengan apa yang dimasak, dan juga sangat menghemat uang. Kunci aspek lainnya adalah saat memasak itu butuh pengetahuan mengenai resep ya, yang kemudian refers to whole food, yang kemudian mengakibatkan beberapa makanan seperti halnya raw fish. Raw. What's the meaning of raw? Mentah.
dari beberapa sayuran mentah dan juga buah, protein dan whole grain. Jadi kita harus punya basic pengetahuan, basic ingredient, basic pengetahuan mengenai komposisi utama saat kita memasak. Apakah itu tentang sayuran mentah, kemudian whole grain itu kacang-kacangan ya, kemudian pengetahuan tentang protein, pengetahuan tentang buah. Seperti itu. This approach allow, pendekatan ini akan mengizinkan ya kamu untuk mengkonsumsi makanan dalam keadaan alami tanpa substance, itu tanpa bahan tambahan makanan. Sangat penting untuk mendiferensiasi antara makanan alami dengan makanan instan. Seperti halnya mie instan, kemudian sayuran berkaleng, dan juga beberapa produk makanan pabrik ya. Seperti halnya sausage. Sausage itu sosis. Nah, sosis itu kan produk kaleng. Bukan produk kalengnya, produk pabrik, udah pasti ada pengawetnya ya. Seperti itu. Ketika memasak, hindarilah menggunakan temperatur tinggi karena dia dapat temperatur tinggi itu dapat membahayakan unsur kimia di dalam daging. Bahkan akan alter your DNA. Alter, what's the meaning of alter? Alter, mengubah. Nah, bahkan dapat ini berbahaya terhadap unsur kimia daging yang dapat mungkin mengubah DNA-nya ya, dan sangat potensial akan mengundang yang namanya cancer. Oleh karena itu, refrain from deep frying. Refrain itu kayaknya meniriskan. Oh, menahan diri. Ya sebenarnya meniriskan. Oh, bukan, menahan diri. Ya benar. Lebih-lebih kita mestinya menahan diri dari deep frying, menggoreng dengan minyak yang sangat tinggi sedemikian hingga akan menghasilkan zat-zat karsinogen yang akan menimbulkan kanker. Ada beberapa option untuk memasak makanan dengan rendah lemak. Metode rendah lemak seperti halnya dengan cara memanaskan atau steaming dengan yang merupakan salah satu cara alternatif yang lebih sehat. Jadi memasaknya dengan cara dipanaskan, jadi kayak macam pasteurisasi itu, atau steaming, jadi membuang uapnya seperti itu. Dengan menerapkan beberapa teknik, kamu dapat menghindari beberapa bahan kimia yang terbentuk pada temperatur tinggi dan mengurangi lemak, karena lemaknya terbakar atau menguap ya, yang akan berkontribusi untuk menjaga berat badanmu. Kesimpulannya, jika kamu mengharapkan makanan yang sehat, adalah sangat penting untuk menseleksi, memilih komposisi yang tepat dan menggunakan metode memasak yang tepat. Ya, bukan hanya memilih makanan yang tepat, tapi juga metode masaknya juga harus tepat. Oke, kita analisa mengenai pertanyaan-pertanyaannya. From the text, it can be understood that the purpose of the paragraph is to, ini anjuran semua ya, anjuran memasak yang sehat, makan makanan yang sehat, berikut cara makan yang sehat. Berarti the paragraph is to tell reader about how to prepare food properly. Nah, itu yang lebih tepat, yang A. 17, bla bla bla, as they can generate dangerous chemical in the meat. They refers to tadi high temperature. Ya, untuk tadi kalimatnya mana tuh? Nah, as they can generate harmful chemical. Nah, avoid using high temperature.
hindari untuk menggunakan temperatur tinggi. Ya. Jadi high temperature. Itu adalah jawaban untuk yang E. Kemudian yang ke-18, according to the text, what should we do to maintain a healthy weight? Nah, ini untuk menjaga berat badan mestinya adalah fry the food by deep frying. Tiriskan makanan dengan peniris yang benar-benar kering. Seperti itu. Kemudian 19, we know that the ingredient of the food we consume are crucial for obtaining nutritious meal since different items contain variation of nutrient and vitamins. However, it's equally important to pay attention to the preparation of the food, as incorrect treatment can compromise the nutrient within. For instance, cooking at home is preferable to eating at restaurant. Nah, what the topic called the previous paragraph be discussing if the paragraph were the second paragraph. Jadi pada intinya ini memberikan perbedaannya antara makan di restoran ataupun makan di rumah. Jadi mestinya kalau ini if this paragraph, jika ini paragraf ini ada pada paragraf kedua, maka topik yang sebelum dituliskan dalam paragraf itu mestinya adalah di sini ada, for instance, cooking at home is preferable to eating at a restaurant. Nah, mestinya adalah the healthy amount of food needed by human. Jadi kesehatan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, makanan yang dibutuhkan dari manusia itu kan disuplai dari 2 buah tempat ya, dari restoran bisa, atau dari luar rumah bisa, atau di dalam rumah. Nah, yang kemudian disambung pada paragraf ini. Jadi lebih tepatnya adalah yang E. 20. As they can generate dangerous chemical in the meat, the underlined word in the sentence can be replaced by generate. Refers to create ya, as they can create dangerous, karena mereka dapat menimbulkan bahaya kimia di dalam daging. Dapat menimbulkan, can create. Nah, itu sama. Jadi generate can be refers to create. Kayak gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat sebagai latihan Anda dalam mempersiapkan UAS semester 1 bahasa Inggris. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.